Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih pada al-aslur rabi', landasan yang keempat dari 6 landasan ini, yaitu tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, yaitu penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapakah itu ulama, dan penjelasan tentang orang-orang yang berlagak seperti ulama padahal mereka bukanlah ulama sama sekali. Setelah beberapa pembahasan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan ilmu dan ulama, yang terakhir Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis berbicara tentang ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam atau ilmu filsafat itu bukanlah ilmu yang terpuji di dalam agama, bahkan termasuk ilmu yang tercela, karena banyak orang-orang yang menyimpang dari akidah yang sahihah itu disebabkan karena mereka terjerumus dalam ilmu kalam, seperti kelompok Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Tidaklah mereka menyimpang kecuali karena mereka jatuh dalam ilmu kalam. Mereka belajar ilmu kalam, ngincipi ilmu kalam, filsafat. Makanya mereka menyimpang. Baik. Kemudian kita masuk ke al-mas'alatul khamisah. Di halaman 99, masalah yang kelima tentang bab ini, yaitu kata beliau fiqhul waqi' lafdun yuraddiduhul ulama wal fuqaha wa yuraddiduhu al harakiyun. Ada istilah fikih waqi'. Ya, fikih waqi' ini kalau diterjemahkan, fikih artinya pemahaman, sedangkan waqi' itu artinya realita. Jadi kalau digabung, fikih waqi' artinya memahami realita. Ya, maksudnya fikih waqi' ini memahami realita secara bahasa gitu. Kalimat fikih waqi' itu sering diucapkan oleh para ulama. Maksudnya ulama ahlus sunnah. Dalam kitab-kitab mereka berbicara tentang fikih waqi'. Tapi ternyata fikih waqi' itu juga sering digembar-gemborkan oleh orang-orang pergerakan. Ya, orang-orang harakiyun. Ya, pergerakan. Yuridu bihil ulama fiqha waqi' mas'alatan wa alla yatakallamu ahadun fi mas'alatin hatta yakuna basiran biha. Nah, fikih waqi' yang dimaksud oleh para ulama adalah, kata beliau,
menurut para ulama fikih waqi' adalah seseorang tidak boleh berbicara tidak boleh berbicara tentang suatu permasalahan sampai dia paham dengan permasalahan tersebut. Ya, ini adalah fikih waqi' yang dimaksud oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena kata beliau, fa innal hukma 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Karena ketika seseorang ingin menghukumi sesuatu, itu terlebih dahulu dia harus punya gambaran, punya pandangan, punya ilmu tentang sesuatu tersebut. Contoh kata beliau, fa idza su'ila 'alim an hukmis suftajah fa innahu la budda an yakuna mutasawwiran laha hatta yahkuma 'alaiha. Ketika seorang yang berilmu ditanya tentang hukum as-suftajah. As-suftajah ini adalah seperti giro, biliet, yang semisal dengan itulah. Cek. Ya istilah-istilah perbankan seperti itu. Ketika seorang ulama ditanya tentang apa hukumnya hal-hal demikian, maka ulama ini gak boleh dia berfatwa, gak boleh dia menghukumi ini halal, ini haram, itu nggak boleh, ini hukumnya begini, nggak boleh. Ulama yang ingin mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum terhadap sesuatu itu, dia harus punya gambaran terlebih dahulu, harus paham terlebih dahulu apa sih cek itu tadi, apa biliet itu tadi, giro itu tadi apa. Atau kalau istilah zaman sekarang misalnya seorang ulama ditanya tentang hukum UFO atau GoPay, Shopee Pay. Ya. Ketika seorang ditanya tentang hukum itu, maka kalau ulama ini nggak tahu apa itu UFO, apa itu Shopee Pay, dia itu harus belajar dulu. Dia harus memahami terlebih dahulu UFO ini apa sih, transaksi apa sih, di dalamnya itu ada apa saja, unsur-unsurnya itu apa saja, dipelajari terlebih dahulu. Nah, mempelajari hal-hal itu disebut dengan fikih waqi'. Itu disebut dengan fikih waqi' yang dimaksud oleh para ulama. Wa idza su'ila an mas'alatin fi ardin wa fi baladin fa innahu la budda an yakuna mutasawwiran laha hatta yahkuma 'alaiha fal hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Demikian juga para ulama ketika ditanya tentang suatu permasalahan di negeri tertentu. Biasa ulama ditanya tentang permasalahan di negeri-negeri kaum muslimin, maka dia harus tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi negeri tersebut. Dia harus memahami realita yang terjadi di negeri tersebut. Baru kemudian dia bisa menghukuminya. Ya, karena menghukumi sesuatu itu adalah cabang atau kelanjutan setelah dia berilmu, setelah dia punya gambaran terlebih dahulu. Paham ya maksudnya ya? Ya, dan ini bukan cuma masalah ulama berfatwa saja. Ya, antum juga ketika ditanya tentang sesuatu, maka antum sebelum menjawab harus punya gambaran terlebih dahulu tentang sesuatu yang ditanyakan itu. Kalau antum sudah punya gambarannya, baru kemudian antum bisa menghukuminya. Tapi kalau antum nggak punya gambarannya, maka nggak bisa antum menghukuminya. Ya, antum menghukumi dengan hawa nafsu namanya kalau kayak gitu. Maka mempelajari realita itu disebut dengan fikih waqi'. Menurut siapa? Menurut para ulama ahlus sunnah. Ini ditegaskan fikih waqi' dengan makna yang kita tulis ini, itu ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lam Al-Muwaqqi'in. Nah, kemudian kata beliau, wali fikhil waqi' ma'nan akhar indal harakiyin wal hizbiyin minal ikhwaniyin wa ghairihim. Nah, ternyata fikih waqi' ini itu juga punya makna yang lain, yang bukan ini. Ya, punya arti lain menurut orang-orang pergerakan. Ya, orang-orang hizbiyah,
orang-orang pergerakan partai dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengan mereka. Mereka juga sering mendengung-dengungkan fikih waqi', fikih waqi', fikih waqi'. Tapi ternyata fikih waqi'nya itu berbeda dengan fikih waqi' yang dimaksud oleh para ulama. Kata beliau, wa huwa tatabbu'ul akhbaris siyasiyah minal majallat wal qanawat wa ghairi dzalik. Fikih waqi' menurut orang-orang harokah yaitu mengikuti berita-berita terupdate seputar perpolitikan yang ada. Ya, seputar perpolitikan yang ada. Maka fikih waqi' menurut orang-orang Harokiyah yaitu seorang muslim dia harus paham tentang kondisi politik yang ada. Ya, seperti sekarang masih 2024, nah, sudah banyak yang goreng-goreng fikih waqi' di zaman sekarang. Ya, dan itu yang berbicara adalah orang-orang yang katanya ustadz, katanya dai, mengajarkan kepada kaum muslimin tentang peta-peta perpolitikan, kemudian sama dia diolah-olah dan dilemparkan kepada jamaah dengan dugaan-dugaan yang dia karang. Oh, ini nanti fulan akan berpasangan dengan fulan. Ya, ngeramal. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, nanti fulan akan berpasangan dengan fulan. Partai ini akan berpasangan dengan ini. Khayal. Nggak ada realitanya seperti itu. Nanti kalau fulan ini berpasangan dengan ini, maka akan terjadi huru-hara, akan terjadi perpecahan, akan terjadi ini, Indonesia akan dijual, ini akan orang-orang pulang dari kajiannya wedi kabeh. Wedi kabeh. Ini fikih waqi' menurut orang-orang harokah. Jadi kaum muslimin diajak untuk melek perpolitikan, peta-peta perpolitikan yang ada sekarang ini. Ya. Jangan buta sama peta-peta perpolitikan yang ada. Umat Islam harus tahu kemana arah perpolitikan yang ada sekarang ini. Itu fikih waqi' menurut orang-orang pergerakan Ikhwanul Muslimin. Jadinya ahlu sunnah, kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara demikian, tauhidnya kemana? Hilang. Ya. Kalau ditanya soal politik, apal siapa capres dari partai ini, apal. Calon-calonnya apal kami. Ditanya tentang tauhid, apa itu tauhid? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyat, uluhiyah, asma wa sifat, atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan akidah, yang Allah wajibkan setiap hamba-hambanya untuk paham tentang akidah itu, nggak paham dia. Karena ustadz-ustadznya ngajarkan tentang politik-politik dan menyingkirkan pembahasan tentang tauhid dan akidah. Berbeda dengan ahlu sunnah, berbeda dengan dakwah salafiyah. Mau kondisi perpolitikan yang ada seperti apapun, mau realita yang terjadi seperti apapun, ahlu sunnah tetap konsisten mengajarkan apa? At-tauhid, mengajarkan akidah. Dan itu yang dipraktekkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka Allah sebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, mereka menghadapi perpolitikan, menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda dengan kaumnya. Nabi Lut menghadapi kaum yang ketika itu problematikanya itu adalah masalah rumah tangga. Ya, masalah rumah tangga ini Nabi Lut ini. Kemudian Nabi Syuaib menghadapi masalah problematikanya apa umatnya? Masalah ekonomi. Ya, kemudian kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad dan kaum Thamud. Problematika mereka adalah masalah akhlak. Ya, mereka sombong. Man asyaddu minna quwwah? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Tapi ternyata meskipun problematika mereka berbeda-beda, ternyata dakwah para nabi dan rasul ini tetap sama, yaitu apa? Tauhid. Ya, bisa disimak di surat Al-A'raf mulai Nabi Nuh alaihi salam.
Yang paling atas nih. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Perhatikan kata-katanya Nabi Nuh, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Dia. Nabi Nuh. Lihat, kalimat yang persis juga diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Duh. Kapan ini? Barusan. Waduh. Oh. Kaget. Baik, perhatikan wa ila yang poin kedua, yang baris kedua. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Plek podo. Tetap konsisten yang didakwahkan mereka adalah tauhid. Lanjut ke ayat berikutnya, ada Nabi Soleh alaihi salam. Ya, di baris yang ketiga kalau di sini tuh. Wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama persis, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah. Ya, adapun Nabi Lut itu disebutkan di secara makna. Ya, Nabi Lut disebutkan secara makna bahwasanya Nabi Lut sama dakwahnya mengajak mereka kepada at-tauhid. Ya, nanti bisa dilihat di surah Al-Hijr lebih lengkapnya dakwah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Nabi Syuaib, yang paling atas sendiri. Wa ila Madyan akhahum Syuaiban qala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka ini yang coba dipraktekkan oleh Ahlus Sunnah, oleh dakwah salafiyah. Tetap konsisten, istiqomah mengajak manusia kepada tauhid, bagaimanapun hiruk pikuk perpolitikan yang ada, nggak ngurus. Ya, nggak ngurus. Karena memang yang lebih penting diajarkan kepada umat yaitu tentang at-tauhid. Karena mereka yakin suatu rakyat, ya, kaum muslimin itu akan baik kondisi mereka ketika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika mereka bagus politiknya, bukan ketika mereka hebat politiknya, menang politiknya, enggak. Ya, Ahlus Sunnah sangat memegang teguh firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan bagi mereka, ya, dari atas langit dan bumi barakat. Ya, Allah berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Baik, kembali lagi ke tema kita. Maka menurut orang-orang Harokiyah, fikih waqi' artinya adalah senantiasa update berita-berita perpolitikan yang ada. Minal majallat wal qanawat, dari koran-koran ataupun dari situs-situs portal-portal berita. Fa'adhamu hadzal amr. Mereka membesar-besarkan, mengheboh-hebohkan perkara ini. Ya, perkara politik ini. Ya, ketika ada berita politik, fulan akan digadang-gadang, ya, berpasangan dengan fulan dalam pemilu misalnya. Ya, sebenarnya biasa, hal yang lumrah, fulan berpasangan dengan fulan, partai ini berkoalisi dengan ini, hal yang biasa. Tapi oleh mereka dibikin heboh, dibikin besar, seolah-olah sudah ada kebinasaan di depan mata, kehancuran sudah di depan mata. Ya, dibikin besar sama mereka. Wa hatta innahum saru yanziluna nususal fiqhi wa fadlihi ala hadzal fiqhil musamma bi fiqhil waqi' wa huwa fiqhu mubtada'. Bahkan dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan fikih, ya, keutamaan ilmu, itu mereka jadikan dalil-dalil tersebut mereka tunggangi untuk fikih yang tadi kita bicarakan itu. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Siapa yang dimaksud orang-orang yang berilmu di sini? Yang paham fikih waqi'. Ya, yang paham fikih waqi'-nya orang-orang harokah itu tadi. Yang paham politik, yang paham tentang ya masalah-masalah yang ada di atas muka bumi ini, itu baru diangkat derajatnya sama Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Nah, bahkan sempat terjadi ada sebagian ustadz ya di pondok-pondok pesantren itu mengusulkan untuk supaya santri-santri itu setiap pagi diwajibkan untuk membaca koran, ya, membaca berita-berita, agar mereka itu enggak cuma sibuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi mereka juga harus tahu melek tentang berita-berita yang ada di luar. Ini naudzubillah, sudah bagus, sudah benar para santri-santri itu fokus belajar tentang agama, fokus belajar Al-Quran, fokus belajar hadis, tapi dijejali oleh guru-gurunya untuk belajar fikih waqi' menurut mereka. Naudzubillah. Wa hadzal musamma bi fiqhil waqi' 'indal harakiyin wa adnabihim huwa min haitsul jumlah yaqumu ala amrayn. Baik, kata beliau, fikih waqi' menurut orang-orang harokah itu berpijak pada dua perkara. Ya, fikih waqi' ala harokah berpijak di atas dua perkara. Perkara yang pertama, kata beliau, naqlu ghairi musaddaq fayanquluhul kuffar wa ahlul bid'ah wal fusaq wa kullun yusayyiruhu wa yujayyiruhu bima yuwafiqu masaliha baladi wa mithlu hadha ghairu maqbul. Pijakan yang pertama adalah menukil kabar-kabar yang belum pasti kebenarannya. Suka menukil kabar-kabar yang belum pasti kebenarannya. Ini fikih waqi'-nya orang-orang harokah ini. Mereka bahkan menukil kabar-kabar dari orang kafir, dari ahli bid'ah, dari orang fasik. Yang penting sesuai dengan kepentingan hawa nafsu mereka. Dan itu yang terjadi. Berita-berita yang ada di koran, yang ada di majalah, yang ada di portal-portal berita, siapa yang membawa berita tersebut? Orang beriman kah? Kalaupun orang beriman, apakah dia orang soleh atau orang fasik? Nggak peduli mereka. Bahkan terkadang kabar-kabar berita tersebut yang menukil siapa? Orang-orang kafir. Ikut dimplok kabeh sama mereka itu. Sudah tutup mata, ini berita yang nulis siapa, berita yang bawa ini siapa, nggak urusan. Yang penting sesuai dengan agenda kita, ya, sesuai dengan tema kita. Dimplok sama mereka, diambil dan dilemparkan kepada jamaah. Ya, diberikan kepada jamaah berita tersebut. Di awal-awal Covid dulu, ya tahun 2020 itu lagi gempar-gemparnya Covid itu, kita pernah melihat ceramah seorang ustadz yang ini gemar menukil kabar-kabar yang nggak jelas, kemudian dilemparkan kepada jamaahnya. Mungkin sebagian antum pernah lihat. Ustadz ini berbicara bahwa Covid ini, virus corona ini katanya itu dibawa oleh jin. Ya, dibawa oleh jin. Tahu dari mana sih Ustadz ini? Dia mendapatkan berita itu dari potongan video amatir. Jadi ada seorang yang diruqyah, kemudian setannya marah dan berdialog dengan orang tersebut. Dan setannya itu, jinnya itu mengaku bahwasanya virus corona ini memang sengaja kami yang menyebarkan. Kami yang menyebarkan virus corona ini, kata dia. Dan itu dilemparkan kepada para jamaah, dijadikan sebagai materi ceramahnya dia. Ini video amatir, wallahu a'lam. Mungkin itu apa istilahnya kalau orang bikin video itu?
Iya, mungkin cuma sekedar konten. Berapa banyak sekarang video-video yang kelihatannya real, ternyata apa? Hanya sebatas konten. Ini sang ustadz, kabar khair, nggak mau tahu dia. Yang penting disampaikan saja, nggak urusan ini sahih atau nggak urusan. Dan kebanyakan memang isinya ceramahnya seperti itu. Berita-berita tentang ini sekarang Vladimir Putin sedang menyiapkan ini. Update deh berita ngono-ngono itu. Ini sekarang Presiden Cina sedang menyiapkan ini. Ya, ada nggak ceramah-ceramah yang sukanya ini? Bahas tentang masalah perpolitikan dan peta-peta perpolitikan yang ada di dunia. Apa hasilnya antum keluar dari majelis seperti itu? Terus kalau Putin punya senjata ini, Putin mau nyerang ini, iso opo antum ini? Terus iso ya apa gitu? Kita cegah Putin itu. Apa manfaatnya keluar dari majelis-majelis demikian? Tapi ternyata kebanyakan kaum muslimin menganggap bahwasanya tema-tema kajian seperti ini, itu sudah paling top ustadznya itu. Berarti ustadznya ini orang yang update dia ini, berita-berita yang ada ini, ngikuti dia berita yang ada ini. Nggak kayak ahlu sunnah, nggak paham tentang politik yang ada sekarang, nggak paham dia, nggak update berarti. Nah, ini pola pikirnya orang-orang awam demikian. Maka mereka berpijak di atas hal ini, suka menukil kabar-kabar yang nggak jelas, bahkan dari orang kafir sekalipun. Qala subhanah, padahal Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kabar dari orang yang fasik, maka cross check terlebih dahulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi disuruh cross check kata Allah. Tapi ini pijakan yang pertama. Pijakan yang kedua, fikih waqi'nya mereka ini berpijak di atas tahlilatun aqliyah. Wa hadhihi dhunun fa inna dhanna akdzabul wa hadhihi dhunun wa qad thabata fil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadits. Yang kedua yaitu suka menduga-duga. Suka menduga-duga atau berprasangka-prasangka. Jadi ini dapat berita dari orang-orang kafir. Ini beritanya sahih atau enggak wallahu a'lam. Kemudian dia menghukumi sesuatu dengan dugaan-dugaannya. Sudah dapat beritanya enggak jelas, kemudian berita ini diolah sama dia, digoreng sama dia. Dengan apanya? Dengan dugaan-dugaan, dengan prasangka-prasangka. Iki ojo-ojo ngene mari ngono. Jangan-jangan ini begini. Kalau ini yang terjadi seperti ini, maka berarti akan ada begini, akan ada begini. Dan semuanya adalah dugaan. Bahkan bukan cuma dugaan ini, hampir bisa dipastikan itu meramal. Hampir bisa dipastikan bahwasanya itu meramal. Padahal Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dengan dugaan-dugaan, berprasangka-prasangka. Fa inna dhann akdzabul hadits, karena dugaan-dugaan itu kebanyakan adalah ucapan yang dusta. Perkara-perkara yang dusta. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri kalian dari kebanyakan menduga-duga, karena sebagian dugaan itu dosa. Bukan nggak boleh menduga-duga, boleh. Makanya ada husnudzon dan ada su'udzon. Ada dugaan yang baik dan ada dugaan yang buruk. Tapi nggak boleh kita terlalu banyak-banyak berprasangka atau menduga. Fahadal musamma bi fiqhil waqi' walladhi ushghila bihi syabab wa dhahabat fihi a'maruhum huwa min haitsul jumlah yarji' ila hadainil amrayn. Maka inilah fikih waqi' yang banyak di antara kaum muslimin disibukkan dengan fikih waqi' ini. Banyak di antara para pemuda-pemuda, mereka menghabiskan umurnya, menghabiskan usianya untuk perkara-perkara fikih waqi' ini. Fa idza talaffadha ahadun bi fiqhil waqi' fala budda min at-tathabbut.
Maka mulai sekarang antum kalau misalnya ada orang yang mengucapkan fikih waqi', ayo umat Islam ini harus ngerti fikih waqi', maka timbang terlebih dahulu apa yang kau maksud dengan fikih waqi' itu. Oh, maksud anak fikih waqi' itu, inti sebelum ngomong sesuatu, sebelum menghukumi sesuatu, inti pelajari dulu sesuatu itu. Oh iya, sawah soheh memang. Tapi kalau yang dimaksud fikih waqi' adalah kau harus update tentang berita-berita politik, harus melek tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang sedang dipersiapkan Rusia, apa yang sedang direncanakan sama Amerika. Inti harus tahu. Nah, ada orang bicara fikih waqi' seperti itu. Oh, ini fikih waqi'-nya orang-orang Harokiyah. Ya, fikihnya ahli bidah. Tapi kita lanjut ke masalah yang ke-6, al-mas'alatus sadisah. Kata beliau, min ahammil muhimmat at-tamyiz baina ulama'il huda min ulama'id dhalalah. Fa inna hadha mufidun lil ghayah. Lidzalika la budda an yumayyiz baina ulama'is sunnah wa ulama'il bid'ah min al-asy'ariyah was sufiyah wal hizbiyah min al-ikhwanil muslimin wa ghairihim. Perkara yang keenam adalah di antara perkara yang penting dalam bab ini, wajibnya kita untuk membedakan antara ulama-ulama yang di atas al-haq dan ulama-ulama yang di atas dhalalah, di atas kesesatan. Jangan disamakan, harus dibedakan itu. Maka kata beliau, ini sangat penting sekali karena membedakan ulama-ulama yang sesat dan ulama-ulama yang di atas petunjuk, ini semua adalah demi untuk kebaikan kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang ternyata di atas kesesatan. Nah, kata beliau, fala budda an yumayyaz baina ulama'il huda wa ulama'id dhalalah wa hadza innama yakunu bi ma'rifatil haqq wal batil. Bagaimana caranya kita membedakan antara ulama yang di atas kebenaran dan ulama yang di atas penyimpangan? Maka caranya adalah kita terlebih dahulu tahu apa itu kebenaran dan apa itu kebatilan. Harus punya alatnya terlebih dahulu yang dijadikan mizan. Seseorang ditimbang di atas kebenaran atau kesesatan, itu timbangannya itu bukan hawa nafsu. Kok kenapa? Kok tidak mengambil ilmu dari fulan? Iya, tidak seneng kan sama dia. Ngopo? Iya, wis tidak seneng ae ketok rupane apa, tidak seneng ambek bentuke iku wis tidak seneng. Apa masalahnya? Kau kenapa kok suka sama fulan? Iya, karena fulan ini. Kau kenapa kok mengambil ilmu dari fulan? Iya, karena fulan ini kalau ceramah lucu. Ya. Nah, kalau fulan ini kalau kajian suka ngasih-ngasih hadiah, seneng kan ambil dia. Ini timbangannya apa kayak gini nih? Nggak boleh. Maka harus punya timbangan yang hak, timbangan yang syar'i untuk menimbang apakah fulan di atas kebenaran atau di atas kesesatan. Nah, kata beliau, faman talabal ilma wa arafal haqqa wa arafa ahlahu wa arafal batil wa arafa ahlahu. Maka barang siapa yang belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu, nanti dia akan tahu. Dia pasti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka dia pasti bisa membedakan mana ahlul haq dan mana ahlu al-batil. Ya, masalahnya orang ya tidak mempelajari apa yang menjadi garis pemisah antara hak dan batil. Yang dipelajari sama dia adalah perkara-perkara yang tidak ada bedanya antara ahlul haq dengan ahlul batil. Seperti misalnya perkara rumah tangga. Ya, bukan berarti kita menyepelekan masalah rumah tangga, tidak. Penting belajar tentang masalah rumah tangga. Tapi kalau concern perhatian antum cuman belajar masalah ini, kira-kira antum bisa bedakan nggak antara ahlul haq dengan ahlul batil? Nggak bisa. Karena bukan itu jurang pemisah antara ahlul haq dengan ahlul batil. Emang rumah tangganya ahlul batil beda dengan rumah tangga kita? Kalau ahlu sunnah, misalnya rumah tangganya ahlu sunnah itu konsepnya suami yang menafkahi istri. Emang kalau ahlul batil konsepnya beda, istri yang menafkahi suami gitu? Podo kurang lebih. Masalah akhlak,
masalah adab, kurang lebih sama antara ahlul haq dengan ahlul batil. Maka antum harus belajar hal-hal yang menjadi jurang pemisah, pembeda antara ahlul haq dengan ahlul batil. Dan kebanyakan perkara apa ini? Perkara apa kebanyakan? Perkara akidah. Ya, kebanyakan adalah perkara akidah tentang tauhid. Ada orang yang mengucapkan misalnya kalimat-kalimat yang di situ antum tahu bahwa itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakai jimat itu enggak syirik. Ada ustadz yang ngomong gitu, dan ada memang ngomong gitu. Pakai jimat itu enggak syirik, itu hanya bentuk ikhtiar. Ya, hanya bentuk untuk usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Kita tetap minta keselamatan kepada Allah. Kita enggak meyakini jimat ini yang menyelamatkan. Sama seperti antum kalau misalnya naik motor pakai helm. Ya, antum tidak meyakini helm itu yang menyelamatkan, tapi antum meyakini Allah yang menyelamatkan. Tapi helm cuma sebatas apa? Ikhtiar. Tuh, ada ustadz ngomong kayak gini. Antum kalau nggak paham tentang masalah tauhid yang menjadi pembeda antara ahlul haq dengan ahlul batil, oh iya ya tepak ya. Iya bener ini. Nggak syirik. Ya. Kalau memang jimat dikatakan syirik, berarti helm juga syirik. Yang benar gimana jemaah? Gak pakai helm. Iya, suruh pakai jimat, gak pakai helm. Suruh ngebut gitu. Tetapi kalau orang sudah punya akidah, sudah punya keyakinan sama jimat itu, hal-hal yang paling konyol sekalipun dilakoni sama mereka. Iya. Hal-hal yang paling berbahaya, yang paling ekstrim sekalipun dilakukan sama mereka. Ya. Maka adalah dengan mempelajari tauhid. Jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ada ustadz berbicara, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di belakang, tidak di depan. Allah ada tanpa tempat. Ya. Antum ketika mendengar ini sudah bisa mencium ini ustadz akidahnya apa? Hak atau batil? Batil. Iki fales iki ucapan ini. Apa fales ini? Melingsih ucapan ini. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran bahwa Allah di mana? Allah di atas. Kenapa kok itu menjadi garis pemisah? Iya, karena itu yang ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahwa akidah yang khas dari Ahlus Sunnah adalah menetapkan Allah berada tinggi di atas. Itu akidah yang menjadi pemisah antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil. Makanya pelajari masalah-masalah akidah, antum akan tahu mana pemegang kebenaran dan mana pemegang kebatilan. Wan nasu fi hadza qisman. Dan dalam masalah ini secara umum manusia itu terbagi menjadi dua. Ya, dalam masalah membedakan antara ulama yang di atas kebenaran dengan ulama yang di atas kesesatan. Model yang pertama adalah talibu ilmin, penuntut ilmu. Fa idza arafal haq, arafa ahlahu. Seorang penuntut ilmu ini simple. Kalau dia sudah tahu kebenaran, maka otomatis dia pasti tahu siapa yang di atas kebenaran itu. Maksudnya penuntut ilmu ya antum, orang-orang yang ngaji, belajar. Kalau antum sudah tahu kebenaran, antum sudah bisa membedakan, antum sudah bisa mendeteksi mana orang-orang yang di atas kebenaran. Kama jaa an Ali radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, niscaya kau akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran itu. Fa bima'rifatihi lid-dalil wa an yajtahida ala muwafaqati salaf bi an yastashiba hadzal asl al-'azim wa huwa fahmul kitabi was sunnah bi fahmis salaf. Maka dengan Anda mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salaf, Anda sudah punya ilmu tentang hal ini. Anda bisa membedakan mana ulama'ul haq dan mana ulama' dolalah, yang mana ulama yang hak dan mana ulama yang sesat. Ini jenis yang pertama, yaitu penuntut ilmu. Caranya apa tadi penuntut ilmu? Membedakan ulama hak dan ulama batil. Gimana caranya tadi? Mengetahui kebenaran, belajar kebenaran dulu. Nggak usah sibuk ngapalno sopo orang-orang yang bener, nggak usah sibuk ngapalno siapa orang-orang yang salah, kakean. Ya,
Apalagi kondisi manusia berubah-berubah. Antum sudah nulis daftarnya ulama-ulama yang di atas kebenaran. Antum sudah nulis daftarnya orang-orang yang di atas kesesatan. Apa ini paten? Enggak. Terkadang yang sini pindah ke sana, yang sana pindah ke sini, bisa? Betapa banyaknya hal-hal kayak gitu. Maka jangan jadikan orang, ya jangan patokannya itu jangan orang, tapi patokannya adalah kebenaran kitabullah, sunnah dan fahmus salaf. Maka kalau Al-Quran, sunnah dan pemahaman salaf itu yang antum jadikan pegangan, maka ini berubah-berubah nggak? Nggak berubah. Ya nggak akan berubah. Tapi kalau orangnya yang antum jadikan barometer, antum jadikan pegangan, maka manusia berubah-ubah. Yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak, bertobat. Nah, jenis yang kedua, al-awam, orang-orang awam. Gimana ini orang-orang awam bisa membedakan yang hak dan yang batil? Wahum innama yumayyizuna ulama al-haq wal huda min ulama'id dhalalah bi an yaqisu haula 'alal ulama alladzina humidat siratuhum fis sunnah. Kalau orang awam yang enggak punya ilmu, yang enggak pernah belajar tentang al-haq, dia taunya saya ini pokoknya pingin ikut ulama yang hak. Ya, tapi dia nggak pernah tahu hak itu apa saja. Maka cara yang paling simpel kata beliau untuk membedakannya adalah yaitu dengan dikiaskan, ya ditimbang kondisi seseorang yang sedang dipelajari ini, seorang ulama ini ditimbang dengan ulama-ulama yang sudah terkenal bahwasanya ulama tersebut di atas sunnah. Jadi misalnya ada orang awam, dia ini bingung membedakan ulama-ulama yang ada sekarang ini, mana yang di atas kebenaran dan mana yang di atas kesesatan, bingung dia, nggak bisa membedakan. Maka cara yang paling simpel adalah yaitu cari ulama yang memang sudah terkenal, dikenal bahwasanya dia ini konsisten di atas sunnah, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup di zaman sekarang. Contoh misalnya antum kiaskan antara Ustadz Fulan ini, antara ulama Syekh Fulan ini misalnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sudah terkenal nggak konsistennya di atas sunnah? Sudah terkenal. Antum kiaskan, Fulan ini rajin ikut demo. Iya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ikut demo? Nggak pernah. Ya sudah, ini buang. Fulan ini mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, Ustadz Fulan ini mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad pernah mengatakan Al-Quran makhluk? Sebaliknya, Al-Quran itu apa? Kalamullah. Ini yang sesat. Nah, itu orang awam. Dikiaskan dengan ulama yang sudah terkenal sirahnya di atas sunnah, bahwasanya dia ini komitmen di atas sunnah. Alladzina humidat siratuhum fis sunnah wa akhbaruhum wa dinuhum. Al-Imam di antara ulama, kata beliau, ulama di zaman sekarang, ini kalau kita bicara di zaman sekarang, yang memang sudah terkenal sirahnya mereka ini, terkenal bahwasanya mereka ini komitmen di atas sunnah sampai matinya mereka. Seperti misalnya kal Imam Abdul Aziz bin Baz, ya mufti Saudi dahulu, rahimahullah. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wa amsalihim, atau yang semisal dengannya. Kalau yang masih hidup sekarang, ya Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, atau misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya yang masih hidup sampai sekarang, dan ulama-ulama lain yang memang sudah terkenal sejarahnya itu mereka semua berada di atas sunnah. Ya. Sudah lama, maksudnya bertahun-tahun ya mereka konsisten di atas sunnah. Enggak berubah-berubah. Ya, tidak berubah-berubah kondisi mereka. Tahun demi tahun, berbagai macam peristiwa-peristiwa mereka lalui, tetap mereka istiqomah di atas sunnah. Nah, ini yang muda-muda ini kiaskan dengan mereka. Ya, kalau ada yang muncul-muncul yang baru-baru, ustadz-ustadz baru-baru, syekh-syekh baru-baru, nah itu kiaskan dengan kondisi mereka ini yang sudah terkenal istiqomahnya di atas manhaj salaf. Ya, kalau di negeri kita bisa kita misalkan seperti Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad,
ya, atau yang semisal dengan mereka. Ini bukan hanya membatasi 2 orang ini saja, enggak. Ya, banyak ya ulama-ulama atau asatidzah yang memang sudah harum sejarahnya, komitmennya di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Maka dikiaskan dengan kondisi mereka itu. Dalam masalah-masalah usul, awas. Bukan dalam masalah-masalah cabang. Waduh, ini kok Ustadz ini menyelisihi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam masalah apa? Dalam masalah cabang. Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya, beliau menghukumi bahwa menyentuh kemaluan ketika wudhu itu membatalkan wudhu. Tapi kok Ustadz ini bilang nggak membatalkan wudhu? Wah, berarti menyelisihi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya nggak apa-apa, karena ini masalah apa? Masalah furu', masalah cabang. Ya, tapi kalau masalah usul, nah ini yang kita perhatikan. Ya, ustadz tersebut atau ulama tersebut itu yang kita perhatikan, menyelisihi masalah usul atau tidak. Ya, tapi enaknya derajatnya itu derajat yang tadi, jangan yang awam. Ya, jangan yang awam, tapi jadilah yang benar-benar punya ilmu untuk membedakan mana hak dan mana batil. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang beliau akan membahas tentang perbedaan antara ulama, kemudian dai, kemudian al-wa'ad artinya orang yang ngasih nasihat, penasehat, atau kalau mau ditambahkan al-qari. Itu harus dibedakan. Ya, karena kalau di negeri kita itu qari ya atau mubaligh itu semua sudah dianggap apa? Ulama. Ya, semua itu sudah dianggap ulama, padahal harus dibedakan. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.